Betul, orang Malang menjadi berkah karena ada mahasiswa yang datang. Itu salah satunya. Ya. Tetapi yang lain-lain, maka kita bahas nanti bagaimana peran perempuan ini untuk berkemajuan. Ya. Kita bersyukur sekali hari ini bisa membahas salah satu tokoh penting dalam perjalanan persyarikatan Muhammadiyah ini. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani bagaimana semangat dan juga apa yang menjadi kiprah dari beberapa tokoh yang nanti akan kita bahas. Dan salah satunya adalah saat ini adalah Ibu Siti Ummiyah, ada Siti Bariyah, ada Siti Walidah, ada Siti Haidina dan lain-lain ya di Asia. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Saya panggil anak-anak apa saudara-saudara ya enaknya. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik ya. Kalau adik saya sebetulnya usia saya sudah 65 tahun, tapi nggak apa-apa supaya saya tetap kelihatan muda ya. Apa masih kelihatan muda? Nah, nama saya itu ya Sri Herawati, biasanya saya dipanggil Bu Hera. Anak saya lumayan sedikit ya, 7, banyak sekali. Tapi ini adalah kader-kader yang insya Allah akan saya didik untuk menjadi pejuang persyarikatan. Dan ini ternyata juga besar. Maka perempuan-perempuan yang ada sekarang ini, terutama adik-adik sekalian dan juga adik-adik laki-laki maupun perempuan, ini harus memiliki cita-cita yang sama, yaitu bagaimana akan nanti meneruskan perjuangan kami-kami ini dan juga pendahulu kita supaya Muhammadiyah Aisyah ini tetap akan berkibar dan akan tetap menjadi motor penggerak kemajuan bagi bangsa kita. Itu menjadi penting. Ya. Tokoh yang akan kita bahas ini Siti Ummiyah ya, Ibu Siti Ummiyah dengan hak perempuan untuk berkemajuan. Muktamar 47 di Makassar, ya. Tapi sebetulnya istilah berkemajuan itu sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu sudah dibahas, sudah menjadi ide dari Ki Hajar Manaharam. Ya. Makanya tadi maju, maka yang maju tadi memang berkemajuan. Yang di belakang belum tentu juga tidak berkemajuan, tapi karena datangnya besar ya, jadi di belakang. Tapi ada yang datang dulu tuh maunya di belakang. Jadi berkemajuan. Kalau konsep atau ciri Islam berkemajuan itu bagaimana? Ada yang bisa? Salah satu ciri Islam berkemajuan, kan ada 5 ya. Itu harus dipelajari oleh kita supaya kita tahu bahwa kalau kita memakai tema ini, berarti bagaimana hak perempuan untuk berkemajuan ini harus menjadi dasar dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita baca di situ, Ibu Siti Ummiyah ini lahir di Kauman, ya. Kemudian pada tahun 1905, jadi sebelum Muhammadiyah berdiri, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini beliau adalah langsung murid dari hasil didikan Ki Hajar Manaharam dan Ibu Siti Walidah, yang kemudian Siti Ummiyah ini berkiprah di siswa Praya Wanita, jadi bukan Praja ya, Praya itu ejaan lama ya, yang kemudian akan menjadi Nasihatul Aisyah pada tahun 1931 ya.
Nah itu adalah kumpulan remaja putri oleh anak-anak perempuan di Kauman yang mulai dibangun pada tahun 1919, 2 tahun setelah Aisyah berdiri. Tetapi ini embrionya sudah ada sejak awal-awal sebelum Muhammadiyah didirikan. Maka di situ kegiatan-kegiatan kumpulan ini termasuk berpidato, mengaji, berkumpul, berjamaah, sembahyang subuh namanya, kalau dulu sembahyang subuh. Ya. Kemudian beberapa kegiatan lainnya keputrian. Nah di sini kemudian pada perkembangan berikutnya karena kebutuhan, karena Siti Umiyah ini adalah orang yang cerdas dan memiliki visi ke depan yang bagus, maka didirikanlah yang namanya Taman Kanak-kanak atau dulu namanya Frobel ya. Nah, embrio TK Aisyah Bustamul Atfal. Jadi adik-adik ini sebetulnya dalam kumpulan-kumpulan atau dalam komunitas-komunitas itu mestinya punya ide, apalagi zaman sekarang hanya ide-ide yang bisa kita implementasikan. Maka boleh kita membuat sebuah ide-ide di masa sekarang ini yang memang banyak dibutuhkan oleh kaum remaja. Tidak hanya sekedar kumpul produktif, ada sholat subuh berjamaah. Jadi kalau dulu kami ini ada HP ya, tapi di komunitas kami saya dulu adalah lulusan UM, IKIP dulu ya, IKIP. Jadi pernah kenal IKIP, nama IKIP Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi memang spesifik waktu misalnya di Malang ini sebelum UM itu dulu namanya IKIP Malang. Itu kalau kita membuat sebuah komunitas namanya Muslim Study, itu diinisiasi oleh Pak Majid waktu itu tahun 82. Nah itu ya, apa yang kita lakukan tidak hanya kumpul-kumpul saja, tetapi di situ kita berlatih. Apa yang dilakukan mulai bagaimana berdiskusi itu sudah dilakukan oleh IMM ya, memang anak IMM jatuhnya itu diskusi, kemudian bagaimana dia menyampaikan beberapa pendapat dan mungkin berdebat masalah-masalah yang menyangkut apakah itu agama, budaya, politik, itu ahlinya sudah politik ya. Apalagi anak IMM biasanya senangannya demo. Ya. Tapi nggak apa-apa, demo itu adalah bagian dari sistem demokrasi kita. Tapi demo tidak merusak kan kita biasanya. Nah, di situ kita berlatih. Nah di situ maka komunitas kita, terutama di perempuan ini maju di sini, enak di sini ada sini atau yang oh nggak bisa kalau ini ya, yang belakang aja dikasih jalan lah di tengah agak ke kanan, jadi yang putri bisa lewat sini nanti ke depan ya, yang belakang. Jadi untuk sekarang bagaimana kalau di situ berkumpul mengaji, apakah kita sudah mengaji? Padahal ciri Islam berkemajuan yang pertama adalah bertauhid yang murni. Apakah kita sudah bertauhid yang murni? Hanya Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Kemudian bagaimana kita melaksanakan ajaran agama ini yang benar, tidak menyimpang, tidak sinkretis, mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lain. Itu ditutup yang lain, agama-agama yang lain, nggak apa-apa, sama saja ya, ini juga bagus, jadi semua dianggap bagus agama. Tapi kalau kita sebagai orang muslim ya tentunya inna billahi kan kita pegangi itu. Nah kita kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua apa? Islam berkemajuan itu memahami Al-Quran secara luas dan mendalam. Jadi anak-anak IMM, teman-teman IMM ini minimal harus bisa membaca
Quran. Karena itu menunjukkan ilmu pakai dan apa itu 87 ayat diwaca yang dibaca yang lain. Nah, ini penting. Jadi komunitas YMM ini paling tidak punya target di bulan puasa ini. Sudah berapa juz sudah? Mbak, sudah berapa juz? Nah, sudah 5 juz apuka juz. Harus ada target. Jadi kita itu kemarin waktu di universitas ya gitu. Ayo, kita tidak punya HP, tidak punya apa. Nanti malam kita bangun yang paling yang telat tidak sholat malam, maka terakhir temannya berarti. Akhirnya tidak ada yang berani telat sholat malam. Dan itu jujur. Jadi semuanya pemerintah itu janjian seperti itu. Kalau sudah Ramadan, grup, ya. Jadi saya dulu komunitas itu sama-sama antara IMM, HMI, kemudian satunya lagi PMII, itu jadi satu, khusus tadi itu jadi satu sama Pak Maju, kita satu kan. Mungkin semuanya kan. Ramadan, berapa? Oh saya sudah 17, 16, 15. Jadi yang 15 itu merasa minder. Berarti aku kurang 2 ya mengejar temannya. Nah ini loh, apakah dari dulu dengan sekarang sama-sama mestinya kita punya target. Ini yang namanya berkemajuan, memahami Al-Quran secara luas ya. Coba sana nih ya, baca Al-Quran kemudian sebelahnya itu ada artinya. Ini nanti kamu akan banyak memperoleh pengetahuan di situ. Oh ternyata kami cuma sedikit punya pengetahuan. Lah, cuma sedikit. Nah, itu akhirnya kita perlu membaca. Ada hadis berapa? Ternyata kita masih sedikit. Kemudian kalau kita berikutnya ini, nah. Ini kelihatan orang yang memiliki visi ke depan. Kelihatannya kan dia punya pokoknya gak ada lama sih gue lama ya. Tapi memang beliau ini ditinggal bahkan oleh suaminya itu anaknya masih kecil-kecil. Dan beliau ini adalah orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk bisa menjadi wanita yang mandiri. Jadi wanita mandiri kan katanya impian saudara-saudara, bukan saudara-saudara. Dia istriku yang kerja, aku yang tidak ya sama-sama, tidak apa-apa. Saya ini juga bekerja ya. Saya ini bekerja sebagai guru SDN, makanya saya tuh nggak bisa ngomong halus itu nggak bisa, karena kebiasaan sih udah 36 tahun bergaul dengan bapak-bapak ini, bapak-bapak ya, dengan anak laki-laki kebiasaan. Apalagi SDN kan biasa mesin dan suara itu banget, kalau nggak lari nggak pada itu. Ini akan jadi karakter. Lah anak saya itu 5 laki-laki, 2 perempuan, siap banget. Tapi saya ini walaupun seperti ini tapi bisa untuk membimbing anak-anak kami mengarahkan kepada apa yang dimaksud dengan persyaratan, bagaimana kita mengkader anak-anak kita supaya bisa cinta kepada Muhammadiyah dengan sesungguhnya. Jadi kalau dia zaman dalam itu kan begini, jadilah insinyur, baliklah ke Muhammadiyah, jadilah guru, baliklah ke Muhammadiyah, jadilah apalagi dosen, jadilah dokter, baliklah. Ya, oh kurang ya, ya kurang banter. Nah, jadi ciri yang kedua kan itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara luas dan mendalam. Nah, satu saja ayat masalah Katolikon, bukan ayat hadis ya. Masalah Katolikon ya kami sufi ilman sahabat Katolikon tidak jannah.
barang siapa berjalan menuju ilmu maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Nah itu kalau kita pahami kan ke arah salasem ya, untuk datang ke majelis ilmu. Nah, ilmu banyak, kita diundang, ayo pengajian, penguasa salasem itu loh. Makanya sekarang lebih enaknya itu kalau pengajian enak di, ayo ke kafe ini kita ngobrol, di situ diisi dengan kultur, lama-lama. Nah ini sebentar lagi kan buka, lama-lama kira-kira 10 menit selesai itu. Jadi tidak di masjid, kalau nanti di masjid orang-orang, tapi masjid ini sebetulnya harus menjadi pusat peradaban pusat peradaban kita dalam membangun bangsa ini. Di sini diskusi enak sudah, kalau yang lain di situ lebih enak, ya. Jadi masjid jadikan pusat peradaban bagi kita semua. Ini kurang baper ya. Aku, ya. Di bawah kepemimpinan kepemimpinannya, maksudnya beliau, maka siswa Proyo Wanito ini berkembang pesat dan berhasil mengembangkan taman kanak-kanak Bustanul Akal yang sekarang ada di Malang, ada 40. Kalau di situ, ya. Jadi tidak hanya fokus di pendidikan beliaunya ini, tapi aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti Muhammadiyah itu kan begitu, ya. Konsentrasi untuk keagamaan, juga masalah kemanusiaan, juga kebangsaan. Jadi orang Muhammadiyah itu tidak hanya mengaji, tapi dia masalah-masalah yang menyangkut kepentingan kemanusiaan, politik itu juga harus ikut terjun di sana. Dan itu pekerjaannya IMM, masalah politik terutama, ya. Yang banyak kan itu sekarang yang menduduki beberapa puncak kedudukan baik di Malang maupun di pusat itu kan banyak teman-teman IMM, ya. Ada IBM, ada Pemuda dan sebagainya. Cuma yang banyak itu dari teman-teman IMM. Memang jalur itu yang memang dipilih oleh teman-teman, tapi nggak apa-apa, karena berkuasa itu penting untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dan hal pembangunan. Maka dari itu, kalau kita sebagai umat Islam, bagaimana kita memahami apa yang menjadi tujuan kita sebagai manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah? Ibadah itu kan ada ibadah mabuk, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, Siti Umiyah ini pernah mengajari anak-anak untuk mengejek Belanda itu dalam bahasa Arab, ya, dalam masa kemerdekaan, ya. Termasuk dia juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan yang menjadi bagian dari peperangan mobil yang bertugas mengobarkan semangat perjuangan orang belajar. Nah sekarang ini banyak kan lagu-lagu perjuangan yang kadang-kadang banyak teman-teman ini tidak hafal, coba masuk tak depan kan dibalak-balik, ya. Bagaimana coba satu saja misalnya tidak suruh nyanyi gitu, tak bingung, ya. Padahal itu adalah semangat kita bisa merdeka itu dulu dengan apa yang menjadi paling tidak itu pengorbanan, kemudian apa yang menjadi tugas-tugas perjuangan kemerdekaan itu bisa dicapai melalui 17. Sekarang perempuan ini sekali lagi dalam Al-Quran ini nanti kamu lihat ya, nanti di-share aja supaya cepat ya. Ini kurang sedikit ya. Bagaimana istilah ini digunakan menjadi perempuan dewasa ya. Bisa ya, mar'ah, Zawjah, bin, ya, misalnya Sri Herawati binti Israfil, kalau saya namanya Israfil, ya, istilah digunakan begitu. Makanya dikatakan kalau di TikTok itu kan ada makhluk Tuhan yang paling kuat, ya.
paling berkuasa, karena perempuan itu rating mana belok diri kan begitu, juga kalbu seperti itu. Tapi jangan bisa lama ya. Hak perempuan. Jadi kalau dikatakan kita hak, maka kewajiban kita harus kita lakukan dulu baru menuntut hak. Saya walaupun perempuan itu tidak banyak menuntut hak, karena kami kewajiban kami harus kita tahu dulu. Sebagai perempuan itu apa kewajiban kita? Kalau tadi ada istilah ini nisa untuk menyebut perempuan dewasa. Apa saja yang mempersiapkan diri sebagai manusia yang akan menjadi ibu. Nanti kita semua jadi ibu. Harus punya ilmu. Nah, kalau nggak punya ilmu, bingung nanti kalau berumah tangga. Ternyata begini. Maka akan muncul kalimat 3E. Tak pikir ibu enak, 3E nggak enak. Ya karena banyak problem yang mungkin akan kita hadapi ini tak ilmu. Ya makanya 5 bulan, 6 bulan, setahun mesti akan muncul 3E. Kenapa kok pengajuan pergugatan? Karena di Malang ini M1 itu 7.500 pernikahan, bahkan sampai 8.000. Tapi gugatan pernikahan itu hampir 3.000. Dari siapa? Perempuan yang banyak. Ya karena 3E itu tadi. Apa buat istimewa 3E itu apa? Tidaknya ya. Oh, tidaknya orang kata kacil loh ini. Itu gayanya ini dari sepatu kita semua. Padahal itu dia mobil aja sekarang bisa nyewa 1 bulan 7,5 juta itu bisa ganti tiap hari. Nah, ini kode gitu, nanti kode. Kalau orang-orang ngerti kode itu ya. Kalau kita hanya terbius dengan itu, maka ya kecelek kan. Maka untuk memperoleh pendidikan, maka harus mempunyai pendidikan yang memadai. Kalau enggak, dia tidak bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan sebagai ibu gitu loh, mempersiapkan diri. Sudah selesai ya. Intinya begini, satu, bahwa pentingnya kita itu membuat komunitas. Kan sudah ada komunitas ini ya. Komunitas itu diisi dengan itu, contohnya kan sudah Siti Rupiah dulu sudah mencontohkan di masjid ada gerakan mengaji. Apa yang kita bahas? Apa sih yang namanya bagaimana sholat yang benar? Masih ada sholat yang benar. Ya. Bagaimana sih sholat yang benar? Bagaimana kita sebagai benar? Itu jadi diskusi. Jadi diskusi lain. Ya. Kemudian dan sebagainya. Aisyah itu punya yang namanya bisa. Kalau terutama KKSP itu ada namanya sekolah ibu, ada sekolah pranika, ya. Dan itu semua itu tolong diikuti. Nah, untuk perempuan dan bapak-bapak juga itu karena itu bisa diikuti oleh perempuan dan perempuan. Ya. Jadi satu bentuk komunikasi yang silaturahmi itu penting anak-anak. Jadi pernah ya ada seorang itu meninggal karena dia nggak punya komunitas, sampai besoknya baru makam karena anaknya nggak tahu kecuali itu sopo. Maka anak-anak harus punya komunitas minimal temannya. Untuk perawat jenazahnya ini dia nggak bisa. Karena apa? Karena anaknya sendiri nggak bisa memandikan. Maka harus setiap anak IR harus bisa bagaimana perawat jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Itu belajar. Dan tidak mungkin kita mengandalkan orang lain. Ya, minimal itu dulu. Ya, benahi sholatnya. Ya, hanya itu beberapa kali kita sholat ya. Saking diskusi ini terlalu panjang, akhirnya nggak sholat. Sholatnya ditinggal. Ya, jadi sholat itu penting. Ya, anak saya sendiri tuh. Anak-anak tahu kan? Anak saya. Nomor 5 itu. Makanya anak saya putri itu ini Bu IMF kok jarang sih anak-anak sih sholatnya tepat gitu jadi gitu. Oh bener kan ya nggak semua 1-2 kali kocok mutok itu anak saya yang perempuan kan aku mau
tadi kakaknya minta enak aja, enak gini. Makanya satunya ke MA sambil Probahir, SMA dia kan Probahir. Jadi ada yang di MR, ada juga. Terus aku sudah menikah mau aku pakai IC aja. Jadi 7 anak saya itu semua ada di barisan Muhammad Persyarikatan. Jadi nomor 1 sama sebelum Jami itu ada di Pemuda Muhammadiyah. Dulu pernah jadi ketua Pemuda Muhammadiyah Kota. Nomor 2 menjadi Nambah yang sekarang di Jepang itu sekarang ketua PCIM Jepang. Nomor 3 di Asia. Nomor 4 Purwakarta juga di Indonesia. Ya, itu. Saya kira itu kemajuan itu saja sebelum ini pembukaan lokal. Apa ya? Nanti kapan-kapan kita diskusi, tidak saya lagi, tidak apa kita diskusi aja enak. Karena ada diskusi biasanya kemana-mana. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini nanti bisa di-share perempuan dan kemudian sampai terakhir ini mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan tentunya pada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita. Kemudian karena ini sudah ada ya, dan langsung saja saya berikan sedikit kesimpulan dan juga saya tutup. Bagian ini dari penyampaian tadi bisa saya ambil sedikit kesimpulan bahwasanya dalam Islam dan Muhammadiyah itu laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, baik itu belajar, ekonomi dan lain-lain. Jadi kita harus saling support, baik itu dalam persyarikatan maupun di luar persyarikatan pendidikan. Mungkin itu saja kajian kita di sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.